Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Raudloh Rida, di Bincang hari ini. Pemirsa, setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk putra dan putrinya. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan. Pada prinsipnya, pola asuh atau parental control ini merupakan cara bagaimana orang tua dapat membimbing dan juga mendampingi anaknya menuju proses kedewasaan. Saat ini, di era teknologi yang semakin canggih, tentu mendidik si kecil memiliki tantangan tersendiri. Lalu, pola asuh dan stimulasi seperti apa yang dapat membantu tumbuh kembang serta kecerdasan si kecil? Saat ini di studio telah hadir narasumber kita, Ibu Atika Dewi Rimadani, STROT. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bu sudah berkenan datang nih ke studio Sultan TV dan berbincang di acara Bincang hari ini. Sama-sama. Pemirsa, Bu Atika Dewi Rimadani ini merupakan Kepala Bintang Cendekia Terapi Center atau Pusat Terapi dan Belajar Anak yang lokasinya ada di Kota Serang. Baik Ibu, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas ya Bu pada hari ini tentang stimulasi yang memengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Di era digitalisasi saat ini ya Bu ya, semua orang ini dapat mudah mengakses dan juga menggunakan teknologi yang ada. Dan ini tanpa terkecuali anak-anak pun turut serta. Nah, penggunaan gadget ini sudah menjadi hal yang biasa. Lalu nih Bu ya, bagaimana pandangan Ibu yang tentunya expert ya di bidang ini menyikapi fenomena tersebut? Ya, terima kasih Mbak sebelumnya. Jadi memang sekarang ini luar biasa ya penggunaan gadget baik di perkotaan apalagi ya maupun di desa gitu. Semua orang dari semua kalangan itu gadget semua luar biasa. Kalau dari saya pribadi tentunya sedih ya ngelihat generasi saat ini yang notabene mereka semua pengguna gadget. Dari gadget itu kan gak banyak kontrol sebenarnya gitu. Nah itu yang akhirnya hari ini tuh banyak sekali anak yang khususnya di bawah 5 tahun itu mengalami hambatan tumbuh kembang atau masalah tumbuh kembang gitu. Ya untuk menyikapi itu semua harus ada kepekaan dari orang tua sih. Orang tua harus benar-benar memperhatikan pola asuh dan tumbuh kembang anak-anaknya masing-masing gitu. Nah betul sekali, memang anak itu butuh kepekaan dari orang tua bagaimana cara mendidiknya ya Bu ya. Nah berkaitan dengan hal tadi penggunaan gadget ya Bu, kadang kita ini aslinya aja nih ya, biasanya orang tua nih terkadang ya udahlah anak nih nggak apa-apa dikasih HP aja biar anteng katanya. Nah itu dia alasannya itu. Betul. Nah tapi kadang jika tidak dibatasi dengan bijak itu justru akan menjadi bumerang bagi orang tua tersebut. Nah terkait dengan hal tersebut ya Bu ya, apa sih langkah yang orang tua ini dapat diambil dan juga apakah perilaku orang tua yang tadi membiarkan anaknya menggunakan gadget ini dibiarkan begitu saja, apakah benar? Oh tentu tidak. Jadi pertama anak yang ada sentuhan screen time gitu ya, mungkin bahasanya untuk saat ini lebih dikenal screen time, penggunaan gadget, TV, ya smart hafiz dan lain sebagainya, penggunaan layar lah gitu, nonton layar di usia awal-awal kehidupan sampai di usia emasnya itu, kalau ada sentuhan seperti itu khawatir mengganggu kedekatan dia dengan orang lain gitu. Jadi anak-anak itu lebih mengenal visual dibandingkan orang lain atau lebih mengenal objek gitu ya dibandingkan lingkungan sekitar. Karena ketika menggunakan gadget itu kan terlalu serius ya, apalagi anak-anak itu dikasih tontonan yang YouTube misalnya nggak ada suaranya tapi menyenangkan gitu ya, kartun-kartun dan sejenisnya, yang itu akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembangnya gitu. Pertama maaf tadi ini. Ya, jadi apakah itu dibenarkan? Tadi kan kalau dibenarkan tidak ya tentunya. Tentunya tidak dibenarkan ya Mbak. Dari penjelasan saya tadi
itu dapat mengganggu tumbuh kembang si anak dengan dia tidak aware dengan lingkungan. Kemudian anak di usia-usia emas itu kan harusnya belajar dengan objek nyata gitu. Tentunya itu tidak dibenarkan. Ketika kita membiarkan hal itu terjadi, ya resikonya orang tua dapat menerima keterlambatan tumbuh kembang gitu. Betul. Meskipun memang benar kata Mbak Rida ya tadi ya, yang penting anteng gitu. Yang penting anteng, pekerjaan rumah bisa selesai, pekerjaan yang dilakukan orang tua juga tidak terganggu. Tapi gimana nasib anak dampaknya? Ya betul, dampaknya itu akan sangat luar biasa dan jangka panjang gitu. Jadi tentunya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan ya. Kadang ada beberapa juga mungkin yang berasumsi bahwa kamu nih belum jadi seorang ibu, nggak merasakan keteterannya kalau semisal punya anak dan direcokin kayak gitu. Kadang mungkin ini juga bisa menjadi perhatian bagi orang tua agar bisa lebih bijak, karena benar untuk dampaknya mungkin tidak akan dirasakan saat ini ya Bu ya. Jangka panjang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kepada anak-anak kita seperti itu. Betul. Jadi memang akhir-akhir ini gitu, apalagi setelah pandemi ya. Pandemi itu kan luar biasa gitu. Beberapa orang tua yang saya tanya gitu, kenapa sih Bu anaknya bisa dikasih gadget, alasannya apa gitu? Rata-rata karena yang penting dia pekerjaan semua nggak terbengkalai, rumahnya rapi. Terus pada saat pandemi tentunya mereka takut untuk keluar rumah. Nah itu menjadi salah satu faktor utama pada waktu itu, yang akhirnya ya udahlah dikasih gadget, terus keasikan gitu ya, keasikan oh iya anteng dia semua bisa dilakukan. Orang tua akhirnya mulai timbul aware nih ketika setelah udah jalan fasenya kan bicara gitu, kok belum terhambat ya, ternyata gitu. Ada beberapa orang tua yang mulai tanggap, tapi sebagian orang tua juga berpikirnya gini, dari yang saya temui ya gitu, nanti aja, nanti juga bisa gitu. Biasa seperti itu, atau didukung dengan lingkungan sekitarnya, misalnya nggak apa-apa dulu orang tuanya juga terlambat, nanti juga bisa. Nah itu yang biasanya justru malah jadi pendukung, nambah jadi lebih masalah lagi gitu, masalah baru. Dan luar biasa sih dampak gadget ini ya, kalau misalnya terus-terusan anak itu diberikan screen time atau gadget, itu luar biasa bisa menimbulkan masalah yang lebih serius. Nah betul, berdasarkan sumber yang saya baca juga nih Bu ya, ternyata Indonesia ini menduduki peringkat tertinggi screen time. Ini justru gitu. Sebenarnya ya kadang di screen time ketika kita menggunakan ponsel ataupun teknologi yang lainnya, kalau memang bermanfaat itu tidak disalahkan. Cuman mungkin satu hal yang digarisbawahi adalah bijak dalam menggunakannya. Iya betul. Nah Bu, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada 4 pilar nih Bu, hak utama anak yang tercantum dalam konveksi hak anak, yaitu yang pertama kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, serta hak tumbuh kembang. Berdasarkan hal tersebut nih Bu, tadi kita udah berbicara tentang dampak gadget tuh sebenarnya banyak banget bagi pertumbuhan anak. Nah mungkin bisa disampaikan lagi secara spesifiknya, bahkan yang mungkin sangat-sangat membahayakan dampak gadget bagi pertumbuhan anak tuh apa? Ya, oke. Jadi banyak banget ya Mbak ya sebenarnya gini. Contohnya aja ya, saya juga kan sebagai orang tua baru ya, punya anak kecil gitu. Memang ketika kita punya jadi orang tua itu kan sudah merubah pola hidup kita ya. Betul. Nah itu kita harus siap dulu pertama gitu. Kedua, ketika kita belum siap terus menghadapi pertumbuhan dan perkembangan anak, maksudnya mendampingi mereka, itu luar biasa memang. Ternyata gini ya, orang tua akhirnya ngasih gadget itu karena di fase-fase pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan anak fasenya explore. Fasenya explore, mereka harusnya bermain dengan objek yang nyata, bebas di alam dan lain sebagainya. Kalau untuk orang tua yang belum siap, ya akhirnya membatasi dan singkat aja deh, yang penting nggak usah ribet deh, nggak usah ribet gitu, yang penting gue ngelakuin pekerjaan selesai gitu. Benar. Nah itu banyak ya Mbak ya. Pertama gini, ketika contoh anak makan dengan dengan pola gadget dan dengan pola yang tidak gadget, maksudnya diberikan dengan gadget atau tidak gadget, itu beda gitu. Pada saat diberikan gadget
mereka bisa diam, tapi apa yang dilihat, nonton, sambil nonton, makan dengan reward itu kan sesuatu yang bukan fungsinya gitu ya. Harusnya kalau orang makan ya dia lapar, makan gitu. Nah, beda halnya dengan anak-anak yang tidak pakai gadget gitu. Biasanya mereka lebih eksplor mana makanan ini itu berantakan dan lain sebagainya. Akhirnya akhirnya ya itu jadi jadi masalah baru ya tentunya gitu. Dengan ada batasan jadi hambatan dong. Harusnya anak tahu, oh ini rasanya nasi misalnya gitu ya contohnya. Oh ini rasanya ayam. Oh ini caranya makan. Tapi ketika dia makan dengan nonton, dia nggak fokus makannya. Betul. Tapi fokus nontonnya. Akhirnya proses belajarnya itu berbeda, sehingga yang diterima anak itu akan berbeda gitu. Terus anak dengan gadget, mereka terlalu fokus nonton, akhirnya nggak peduli lingkungan sekitar. Mereka banyak aktivitas nonton itu kan dengan duduk ya, nggak mungkin nonton itu sambil naik-naik pohon, main di sawah gitu-gitu ya. Nah, dari situ kan sudah menunjukkan secara fisiknya tidak ada perubahan atau pergerakan secara motorik kasar, ototnya, kemudian pemahaman. Ya akhirnya dari situ ada batasan tentunya yang dapat membuat anak itu jadi terhambat secara perkembangan. Baik. Gitu. Nah, kita masih berkaitan dengan hal tadi ya Bu ya. Apa sih ciri-ciri anak-anak yang memang sudah kecanduan handphone atau gadget dan lainnya? Sebenarnya yang paling kelihatan itu konsentrasi. Jadi dia nggak fokus kalau dipanggil. Terus bisa asik sendiri. Sampai dengan ada bahasa-bahasa gadget atau yang dilihat itu jadi keluar dilontarkan gitu. Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, ya itu tersimpan di memorinya. Betul. Terus karena anak kan akan mengikuti juga. Iya benar, anak itu akan mengikuti gitu. Tantrum juga bisa gitu. Bahkan tidak sedikit di video-video yang berseliweran di media sosial ya Bu, ketika anak ini sudah benar-benar kecanduan dengan ponselnya, itu ketika diambil benar-benar yang ngamuk sejadi-jadinya. Betul. Tentunya orang tua tuh akhirnya perlu sadar hal-hal itu tuh terjadi akibat penggunaan gadget yang tidak dibatasi. Iya, betul. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.